Ketika menulis menggunakan AI, ada 7 kesalahan yang paling sering terjadi dan seringkali juga tidak disadari. Nah, apa sajakah kesalahan tersebut? Kita akan melihatnya dalam video kita selengkapnya berikut ini. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan penulis gunung. Dalam kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai 7 kesalahan yang paling sering terjadi dalam menggunakan AI untuk proses menulis. Nah, apa sajakah kesalahan tersebut? Kita akan mulai dari yang pertama. Sebelum kita masuk kepada apa sajakah 7 kesalahan yang paling umum dilakukan ketika seseorang menggunakan AI dalam proses menulis, kita juga perlu melihat mengapa banyak penulis masih melakukan kesalahan yang sama dalam proses menggunakan AI seperti ini. Nah, hal ini terjadi karena ketika seseorang pertama kali mencoba AI untuk menulis, entah itu pakai ChatGPT, apakah itu Claude, ataukah itu Gemini, ataupun jenis AI yang lainnya, yang prosesnya digunakan untuk menulis, yang paling sering terjadi adalah mereka kagum, dan dalam hitungan detik, AI mampu menghasilkan paragraf yang rapi, yang bagus, yang terstruktur, dan nampaknya sangat sempurna dan profesional. Nah, kekaguman inilah yang kemudian membuat mereka, teman-teman semua, mempercayakan AI terlalu banyak. Jadi mereka menyerahkan sebanyak mungkin kepada mesin dan berharap hasilnya bisa langsung mereka gunakan. Inilah sebab utama mengapa banyak sekali kesalahan-kesalahan yang terjadi dalam proses menggunakan AI. Sehingga kita lihat berseliweran dia di media sosial, dimanapun itu, konten-konten penulisan yang seharusnya bisa dibuat lebih alami, lebih natural, tetapi karena menggunakan AI itu terasa sangat generik sekali. Terasa sangat sentuhan mesinnya terlalu terasa. Nah, bagaimana sebenarnya menghindarinya? Kita akan membahasnya dari yang pertama. Kesalahan yang pertama ketika menggunakan AI dalam menulis adalah dengan menyerahkan segalanya kepada AI dan tidak menyisihkan ruang untuk diri kita sendiri. Nah, ini adalah kesalahan yang sangat krusial, teman-teman semua. Karena ketika kita menyerahkan seluruh proses penulisan, maka yang kita hasilkan bukan tulisan kita, tetapi tulisan mesin yang kemudian mungkin kita akui sebagai tulisan kita. Hasilnya tentu saja bisa dibaca, mungkin terdengar sangat menarik, sangat struktur, sangat sangat profesional. Tetapi pembaca yang peka ini akan merasakannya. Akan ada jarak antara kata-kata dengan pengalaman nyata di baliknya. Nah, bagaimana cara menghindarinya, teman-teman semua? Cara menghindarinya adalah dengan menentukan sejak awal bagian mana yang harus kita tulis sendiri dan bagian mana pula yang boleh digunakan AI dalam prosesnya. Nah, secara umum, sesuatu yang bersifat personal, yang emosional, yang datang dari pengalaman kita sendiri, itu harus kita sendiri yang menuliskannya. AI hanya bisa membantu kita pada bagian-bagian yang mungkin itu tidak mengekspresikan emosi, personal, dan lain sebagainya. Jadi, caranya adalah jangan menyalahkan semuanya kepada AI dan sisakan hal-hal yang paling profesional, paling emosional, paling personal untuk kita tuliskan sendiri. Kemudian yang kedua, teman-teman semua, adalah kesalahan yang paling umum ketika seseorang menggunakan AI adalah tidak melakukan verifikasi fakta dari hasil AI. Artinya ketika AI menyebutkan nama tokoh, tanggal kejadian, statistik, bahkan kutipan panjang dengan nada yang sangat meyakinkan, ini perlu dikurasi dan diverifikasi untuk melihat apakah itu benar atau tidak. Karena AI itu memiliki sebuah kecenderungan untuk melakukan halusinasi. Bahkan saya pernah menulis jurnal tentang ini. Bagaimana AI melakukan halusinasi, yaitu ia mengarang sebuah cerita, sebuah fakta yang nampaknya sangat masuk akal, sangat benar, tetapi tidak benar dan tidak bisa diverifikasi. Nah, artinya teman-teman semua, cara menghindarinya tentu saja adalah setiap fakta, setiap data, setiap kutipan, atau setiap apapun yang AI sebutkan yang membutuhkan verifikasi, maka lakukan verifikasi, lakukan kurasi untuk melihat apakah data yang disampaikan itu benar, ada sumbernya, ataukah hanya halusinasi dari AI semata. Jadi pastikan itu, teman-teman. Kemudian kesalahan yang ketiga yang juga tidak boleh dilakukan adalah dengan membuat prompt yang terlalu umum dan tidak terarah. Ini sangat sering kita temui, apalagi oleh para pengguna AI pemula dalam menulis. Mereka hanya menulis seperti ini nih, tuliskan artikel tentang tip nulis yang bagus. Nah, itu kalau dibuat seperti itu promptnya, maka hasilnya akan sangat generik, teman-teman, sangat umum sekali. Artinya di sini kita harus membuat prompt yang benar-benar spesifik, itu benar-benar kuat. Artinya ketika promptnya kosong, outputnya juga kosong, dalam arti tidak memiliki identitas yang jelas. Nah, caranya adalah dengan memberi konteks yang kaya tentang siapa kita, siapa pembaca kita, apa masalah yang ingin kita selesaikan, nada seperti apa yang kita inginkan, dan kalau perlu juga lampirkan
contoh tulisan kita sebagai referensi gaya yang bisa AI tiru. Nah, tetapi walaupun demikian, walaupun kita membuat prompt selengkap ini, kita juga tidak boleh menyerahkannya bulat-bulat pada AI. Hasilnya tetap harus dikurasi, tetap diganti atau bahkan ditulis ulang, tetapi polanya kita sudah dapat di situ. Nah, contoh prompt yang bisa digunakan, misalnya yang terlalu umum tadi, tulis artikel dengan tip menulis yang bagus. Sekarang kita buat yang lebih agak lengkap, misalnya saya seorang penulis memoir yang sudah 20 tahun mendampingi orang menuliskan kisahnya. Nah, kita menuliskan di sini siapa diri kita. Kemudian tuliskan pembuka artikel tentang tips menulis memoir dengan nada yang hangat dan personal, seolah saya sedang berbicara langsung kepada seorang teman yang baru pertama kali ingin menulis bukunya. Intinya teman-teman semua, prompt yang bagus untuk menulis di AI itu adalah prompt yang lengkap, yang spesifik, yang lengkap, yang benar-benar menggambarkan secara detail apa yang kita inginkan. Semakin detail dia, semakin bermanfaat hasil yang bisa AI berikan untuk kita. Kemudian teman-teman semua, kesalahan yang keempat adalah melewatkan proses editing dan humanisasi hasil AI. Tulisan AI memiliki pola tertentu yang lambat laun akan dikenali pembaca, meski mereka sendiri tidak selalu bisa menyebutkan apa yang terasa aneh dari tulisan tersebut. Saya hampir setiap hari berkutat dengan AI ini, menulis dengan bantuan AI dalam artian membuat brainstorming, menyusun kerangka dan lain sebagainya. Karena AI tidak bisa kita bohongi, tidak bisa kita ingkari, memang memberikan bantuan yang sangat signifikan. Tetapi lama-kelamaan saya juga merasakan bahwa mana tulisan AI itu dengan cepat. Saya hanya membaca sekitar satu paragraf, saya sudah tahu bahwa ini adalah tulisan AI dan ini adalah tulisan manusia asli. Nah, cara menghindari hal seperti ini adalah dengan melakukan editing, teman-teman semua. Editing hasil AI bukanlah sebuah pilihan, tapi memang harus dilakukan. Jadi baca ulang naskah kita dengan keras. Kalimat yang terdengar kaku saat dibaca adalah kalimat yang perlu ditulis ulang. Tambahkan gaya kita sendiri, itu bisa humor misalnya, bisa perumpamaan yang lahir dari pengalaman atau tentang keraguan kita yang jujur, ataupun cara pandang yang hanya kita yang memilikinya. Intinya teman-teman semua dalam proses ini adalah pastikan kita memanusiakan hasil yang AI berikan untuk kita. Jadi jangan diambil mentah-mentah terus langsung dipublikasikan, tetapi ikuti proses editing, lakukan berbagai macam hal supaya hasil AI itu benar-benar terdengar seperti kita yang menuliskannya. Nah, sekarang kita lihat kesalahan yang kelima. Kesalahan yang kelima dalam penggunaan AI untuk menulis adalah mengabaikan suara dan gaya kita sendiri. Artinya suara penulis atau voice dalam istilah kepenulisan itu adalah aset yang paling berharga yang kita punya. Nah, ini yang membedakan kita dari jutaan penulis yang lain yang juga menulis hal yang sama. Nah, begitu gaya kita itu hilang, begitu suara kita itu hilang, begitu voice kita itu hilang, maka kehilangan ini adalah kehilangan terbesar bagi seorang penulis yang menghilangkan alasan orang-orang untuk membaca tulisan kita. Nah, karena biasanya orang membaca tulisan seorang penulis itu bukan karena ia suka kepada penulisnya, tapi karena ia suka terhadap gaya ia bercerita. Nah, kalau kita kehilangan gaya kita bercerita, apalagi yang ingin dicari dari kita, apa yang ingin dibaca dari kita? Karena kita sudah menulis seperti jutaan orang yang lain yang menggunakan mesin. Nah, tentu saja cara menghindarinya adalah dengan menggunakan AI sebagai alat bantu untuk mengekspresikan suara kita, bukan untuk menggantikannya. Nah, berikan contoh tulisan kita sekali lagi kepada AI dan minta ia membantu menulis dengan gaya yang serupa. Kemudian tulis ulang hasilnya dengan kata-kata kita sendiri. Artinya kita sudah dapat polanya, kita sudah dapat portofolionya, kita tinggal menulis ulangnya. Karena idenya sudah ada di sana, kita tinggal menulis ulang dengan kata-kata kita sendiri. Kemudian yang keenam, kesalahan yang juga sangat sering terjadi ketika seseorang menggunakan AI adalah dengan bergantung penuh pada AI untuk ide dan kreativitas. Nah, ini menarik teman-teman semua. Karena ada paradoks yang menarik yang sering terjadi. Orang menggunakan AI untuk mengatasi writer block, tetapi akhirnya menjadi semakin tidak kreatif karena ia sedikit-sedikit menyerahkannya kepada AI. Kalau mentok sedikit langsung lari ke AI dan lain sebagainya. Nah, ini membuat otot kreativitas kita itu semakin menumpul dan semakin mengendur. Sementara penulis itu harus kreatif, harus terus melatih otaknya untuk menulis dan menemukan jalan-jalan kreatif untuk mengekspresikan apa yang ingin ia sampaikan. Nah, itu teman-teman semua, cara menghindarinya adalah dengan menggunakan AI untuk riset dan eksplorasi awal. Tapi biarkan ide inti selalu datang dari kita sendiri. Ketika menghadapi writer block, coba dulu menulis secara manual selama 10 atau 15 menit sebelum meminta bantuan AI. Secara tidak langsung, intinya adalah jangan apa-apa langsung AI. Ada kendala sedikit langsung AI dan lain sebagainya. Tetapi gunakan dulu otot kreativitas kita, otak kreatif kita untuk mencari jalan keluar atau
opsi-opsi yang bisa kita gunakan dalam proses penulisan yang kita lakukan. Kemudian teman-teman semua, kesalahan yang terakhir adalah dengan mengabaikan aspek etika dan kejujuran dalam penggunaan AI. Ada penulis yang menggunakan AI untuk menghasilkan konten yang sangat mirip dengan karya orang lain. Ada yang mengklaim sebagai penulis buku, padahal seluruh naskahnya dihasilkan oleh AI tanpa kontribusi kreatif yang berarti. Ada juga yang tidak memberikan atribusi apapun ketika AI berkontribusi signifikan di dalam karyanya. Nah, cara menghindarinya teman-teman semua, tentu saja jadikan pengalaman, ide, dan perspektif kita sebagai inti dari setiap karya, dan kemudian gunakan AI untuk membantu mengekspresikan apa yang sudah ada, bukan menciptakannya dari nol atas nama kita sendiri. Artinya walaupun kita menggunakan AI, karya-karya kita mungkin menggunakan AI, tetapi pastikan ide dasarnya, pengolahan kreatifnya itu berasal dari diri kita sendiri sebagai penulisnya. Oke, itu teman-teman semua yang sering sekali terjadi ketika seseorang menulis menggunakan AI dan kesalahannya sering terjadi. Nah, jika teman-teman mengalami kendala dalam proses penulisan, terutama dalam penulisan kisah hidup, memoir, biografi, dan autobiografi, teman-teman bisa menghubungi Penulis Gunung. Di Penulis Gunung ada jasa ghostwriting untuk penulisan kisah hidup seperti itu, dan juga kelas menulis privat dengan bimbingan dari awal sampai dengan naskah siap untuk diterbitkan. Oke, itu saja teman-teman semua. Terima kasih banyak atas segala perhatian dan kebersamaannya dalam video kita kali ini. Selamat nulis dan selamat berkarya.